Hey sobat, kembali lagi ke Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang tertarik dengan konten ini, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Oh ya, buat kamu yang sedang mendalami ilmu tentang relationship dan psikologi, kamu sudah ke konten yang tepat. Pada kali ini aku akan membahas tentang hubungan red flag dalam percintaan. Dalam video sebelumnya, aku ada membahas tentang permasalahan spesifik, yaitu tanda pria yang red flag. Dalam video ini lebih mengkhususkan tanda-tanda pria yang manipulatif dan berbahaya. Silakan ditonton ya. Baik, kita kembali ke pembahasan awal. Mungkin di antara kamu yang masih belum familiar dengan istilah hubungan red flag. Sederhananya, red flag adalah bendera merah. Ya, kalau kita lihat dalam pertandingan atau perlombaan, juri akan mengibarkan bendera merah atau kartu merah yang memberi tanda adanya pelanggaran oleh salah satu pemain, dan permainan akan dihentikan. Nah, begitu juga dengan sebuah hubungan red flag relationship adalah hubungan asmara yang tidak sehat dan bahkan berbahaya baik secara emosional dan fisik. Jadi, baiknya kamu mengakhiri ketika berada dalam hubungan yang red flag. Menurut seorang psikolog klinis spesialis relationship, Dr. Wendy Walsh, menyatakan hubungan yang tanda bahaya atau red flag adalah suatu hubungan di mana seseorang tersebut tidak dapat memiliki hubungan yang sehat dan kalau melanjutkan hubungan bersama akan berbahaya secara emosional. Hubungan yang red flag terkadang tidak terlihat jelas dan malah sepertinya hubungan yang sehat. Nah, di sini pria atau wanita terkadang terkecoh dengan hubungan seperti ini dan baru sadar ketika sudah menjalin hubungan yang serius atau pernikahan. Supaya kamu bisa mengerti bagaimana hubungan yang red flag, berikut aku jelaskan 5 tandanya. Pertama, pasangan melakukan kekerasan. Tanda pertama hubungan yang red flag adalah adanya kekerasan. Jika memang seseorang mencintai Anda, harusnya melindungi bukan menyakiti. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan ini bukan sekedar kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan emosional seperti ejekan, penghinaan, makian, dan sejenisnya. Tidak sebatas itu saja, kalau kamu menemukan pasangan orangnya tidak ada rasa belas kasihan dengan hewan, ini juga pertanda orang yang berbahaya. Karena hal ini menunjukkan bahwa mereka belum mengembangkan cara yang sehat untuk menyalurkan emosinya dengan benar. Dalam beberapa kasus, orang seperti ini menjadi indikasi bahwa mereka kurang berempati terhadap orang lain. Maka tidak heran ketika masih PDKT saja sudah melakukan kekerasan fisik ataupun emosional, maka bisa jadi ketika sudah menikah akan lebih parah lagi. Kedua, pasangan pernah selingkuh. Pernah selingkuh kok jadi tanda red flag ya? Karena manusia kan bisa berubah dan tidak mengulangi lagi. Iya, benar sobat, setiap orang bisa berubah dan menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, apa yang menjamin bahwa pasangan yang selingkuh tidak akan mengulangi lagi? Sudah banyak penelitian yang menjelaskan tentang orang yang melakukan selingkuh ternyata cenderung akan selingkuh lagi. Nah, ini sudah aku bahas di konten khusus ya, bisa kamu tonton di video ini. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan awal. Kalaupun kamu sudah yakin kalau pasangan sudah berubah dan berjanji tidak selingkuh, coba kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kamu yakin 100% kalau dia sudah berubah? Kalau masih ragu-ragu, ini bisa jadi pertanda red flag, karena hubungan kamu dengan dia masih penuh keraguan dan kurangnya saling percaya. Ingat, ini akan menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Ketiga, terlalu mengontrol. Banyak orang yang terjebak antara memaknai peduli dengan mengendali. Orang yang mencintai pasangan biasanya akan peduli, sedangkan orang yang posesif akan suka mengontrol atau mengendali. Nah, di sini kamu harus tahu ya sobat bahwa keduanya sangat berbeda meskipun tampak sama. Orang yang suka mengatur kemungkinan besar ada masalah dengan kepribadiannya, karena ini berkaitan dengan cara pandang dia terhadapmu, ya bisa jadi mengendalikan karena adanya rasa tidak percaya. Baiknya, kamu pertanyakan lagi hubungan kamu dengannya. Jika pasangan kamu masih mencoba mengendalikanmu hal-hal yang kecil, seperti memantau kamu bermedia sosial, memegang akun Instagram atau WhatsApp, terus menanyakan posisimu, mudah curiga dengan setiap gerak-gerikmu, mengontrol pengeluaranmu, dan intinya semua pergerakan kamu dikendalikan olehnya, sepertinya besar kemungkinan kamu terjebak di hubungan yang red flag. Keempat, pasangan yang manipulatif. Mungkin di antara kamu masih bertanya, perilaku manipulasi itu gimana ya? Iya, perilaku manipulasi adalah mengendalikan seseorang untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan tertentu.
Hal ini bisa terjadi dalam hubungan romantis, pertemanan, lingkungan kerja, bahkan keluarga. Dalam hubungan romantis, perilaku manipulatif dapat berupa berbohong dan menyangkal, perilaku pasif-agresif berupa silent treatment, gaslighting, mengkritik, disertai pelecehan verbal, dan playing victim. Dalam hubungan dengan orang manipulatif, biasanya mereka akan melakukan gaslighting, love bombing, dan berakhir dengan intimidasi. Untuk pembahasan ini sudah aku jelaskan dalam konten berikut, bisa kamu tonton ya. Kelima, selalu menjelekkan mantan pasangan. Tanda red flag berikutnya adalah suka menjelekkan mantan. Wah, apa kaitannya ya? Kok suka menjelekkan mantan menjadi pertanda red flag? Ketika seseorang sedang PDKT, membicarakan cinta lama adalah hal biasa, terutama saat Anda baru pertama kali bertemu. Nah, di sini kamu bisa menilai apakah seseorang red flag atau tidak. Coba perhatikan bahasa yang digunakan pasangan kamu saat menceritakan orang-orang yang pernah mereka kencani di masa lalu. Apakah dalam cerita tersebut dia menjelekkan mantannya dan mengaku menjadi korban, terus menunjukkan bahwa dia teraniaya? Hal seperti ini bisa jadi benar, tetapi biasanya menunjukkan adanya rasa kurang hormat terhadap orang-orang yang pernah mereka sayangi dan cintai. Dan ingat, orang seperti itu biasanya akan melakukan hal yang sama dengan mutlak, dan akhirnya kamu paham kenapa mantannya pergi darinya. Ternyata seperti ini dia orangnya. Meskipun begitu, ada baiknya juga kamu tidak terburu-buru. Kalau mengklaim hubungan kamu adalah red flag, namun bisa jadi masih dalam tahap yellow flag. Wah, ada istilah baru lagi ya. Ya benar sobat, yaitu yellow flag atau bendera kuning, artinya hubungan belum ideal tetapi masih bisa ditolerir. Penting buat kamu untuk memahami perbedaan antara bendera merah red flag dan yellow flag. Hubungan yang red flag menunjukkan alasan untuk berhenti atau menjauh dari suatu hubungan, sementara yellow flag tidak terlalu parah. Terkait perbedaan mendasar antara red flag dengan yellow flag, masih menurut Dr. Walsh, menjelaskan bahwa yellow flag mungkin mencakup kesulitan komunikasi emosional yang disadari dan dilakukan orang tersebut. Sedangkan red flag bisa terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan kronis, atau penyalahgunaan obat-obatan. Nah, sudah jelas ya sobat, menurutmu apakah hubungan kamu termasuk red flag? Atau masih di tahap yellow flag? Atau mungkin sudah ideal atau green flag? Komen di kolom komentar ya sobat. Terima kasih, sampai jumpa.